Pak Ijo lagi bingung, tidak punya duit. Lalu dia mengatakan, jangan kepenak banget ya, nek esi anak Tuhan Yesus. Saya tanya lah, kepiye maksudnya? Tuhan Yesus selalu ada dari dulu, sekarang dan selama-lamanya, amin. Tapi dia mengatakan, ya tapi kan cerita sing nang Injil wis saya lakon. Maksudnya, mukjizat. Mukjizat apa maksudnya? Kalau ada nek ana Tuhan Yesus, mukjizat dijaluk gampang kelakon. Yang disebut Pak Ijo, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau yang di Injil ini kan mukjizat yang pertama, bagaimana Yesus itu mengubah air biasa menjadi anggur. Dia mengatakan nek ana Tuhan Yesus kan kepenak kali jaluk potongan kertas dikon dadi mukjizat dadi duit kepenak loh. Sayangnya sih Tuhan Yesus saya ono ya. Jadi tuku kadung gotul kiam ben dadak kangelan. Lalu saya mengatakan, "Jok, sing mbok pikir mukjizat iki jane kepriye sih?" Ya pokoknya kayak sing nang kitab suci, butuh mangan, simsalabim ana panganan. Kowe sing anggur kowe mau anggur entong ana banyu langsung jadi anggur, panen lho kuwi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Setelah melewati masa Natal dengan segala kemeriahannya, hari ini kita kembali memasuki minggu biasa, yaitu minggu biasa yang kedua. Kepedulian Allah terhadap kita umatnya dan cinta kasihnya sungguh luar biasa. Ia ingin selalu supaya lewat bantuan rohnya kita dibimbing sampai pada keselamatan. Dan ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, kita selalu boleh mengandalkan bantuan kasihnya sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil mengenai mukjizat di perkawinan yang di Kana di Galilea itu. Maka marilah kita mengawali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Si Pak Ijo itu sudah lama nggak datang. Maklum bulan Desember kemarin dia sibuk. Yang pertama sibuk urusan sekolahnya, ada semesteran. Yang kedua habis itu sibuk bantu persiapan Natalan di paroki. Jadi dia tidak sempat cerita apa-apa. Nah kemarin itu dia datang lalu cerita. Tanggal 18 besok si Tulkiem ulang tahun. Nah Pak Ijo lagi bingung, tidak punya duit. Biasanya kalau pas Tulkiem ulang tahun dia punya duit. Karena kalau Natalan lalu kumpul keluarga, rodok lumayan, entuk amplop, entuk angpau lah. Tapi ini kan kemarin masih situasi pandemi. Tidak ada itu kumpul keluarga, akibatnya kantongnya Pak Ijo ya kosong. Lalu dia mengatakan, jangan kepenak banget ya, nek esi anak Tuhan Yesus. Saya tanya lah, kepiye maksudnya? Tuhan Yesus selalu ada dari dulu, sekarang dan selama-lamanya, amin. Tapi dia mengatakan, ya tapi kan cerita sing nang Injil wis saya lakon. Maksudnya mukjizat. Mukjizat apa maksudnya? Kalau ada nek ana Tuhan Yesus, mukjizat dijaluk gampang kelakon. Yang disebut Pak Ijo, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau yang di Injil ini kan mukjizat yang pertama, bagaimana Yesus itu mengubah air biasa menjadi anggur. Dia mengatakan nek ana Tuhan Yesus kan kepenak kali jaluk potongan kertas dikon dadi mukjizat dadi duit kepenak loh. Sayangnya sih Tuhan Yesus saya ono ya. Jadi tuku kadung gotul kiam ben dadak kangelan. Lalu saya mengatakan, "Jok, sing mbok pikir mukjizat iki jane kepriye sih?" Ya pokoknya kayak sing nang kitab suci, butuh mangan, simsalabim ana panganan. Kowe sing anggur kowe mau anggur entong ana banyu langsung jadi anggur, panen lho kuwi. Coba Bapak Ibu kalau tadi mendengarkan ya. Ada 6 tempayan. Satu tempayan isinya 80 sampai 120 liter. Nek di rata-rata 100 wis. Berarti ada 600 liter anggur aja. Apa hebat banget.
Anggur misa yang dijual di keuskupan itu sak dus iki mung 3 liter regane pira? 250.000. Itu di keuskupan. Kalau beli di toko atau penerbit Obel Jakarta, satu botol yang isinya cuma sekitar 70 mili itu sudah 360.000. Bayangke, 360 mili itu kan cuma katakan sepertiga liter tok. Wis 300 swidak. Nek kiye 600 berarti 180 botol ping 360.000. Apa ora panen? Anggur lho ki. Nek banyu biasa galon we lumayan. Ki anggur lho. Enak. Bayangna. Dan ternyata Pak Ijo itu apa ya? Terpesona dengan peristiwa tadi. Anggurnya kan enak. 300 swidak botol. 300 waduh. 600 botol. Waduh. Jan, mendina ngombe kepenak banget kayaknya. Ya kalau bagi saya ya enggak kepenak ngombe anggur tambah panas, rasa diombe kepanasan kok. Nah iya. Tapi kita bisa membayangkan apa yang terjadi saat itu yang sampai membuat si Pak Ijo itu terpesona. Keluarga yang sedang punya gawe, yang hampir kewirangan itu apa ya, malu karena kekurangan konsumsi. Bagi orang Israel yang namanya pesta tanpa anggur itu mustahil. Kalau pesta itu mesti ada minum anggurnya. Sebetulnya tidak usah sampai ke Israel sana ya. Di Indonesia pun ada beberapa suku yang kalau pesta itu tidak pernah lepas dari minuman anggur. Teman-teman MSC, rombongan MSC cerita, kalau di pedalaman-pedalaman, entah itu di Maluku atau di Papua sana, yang namanya perkawinan itu selalu dengan minuman yang bisa memabukkan. Maka kalau malam midodari ini mantennya minum, ketika besok harusnya mantenan mengucapkan janji nikah, si pada lahir kabeh. Karena memang tidak ada pesta tanpa minuman keras, minuman yang nikmat itu katanya. Orang Israel juga sama. Maka bisa dibayangkan bagaimana yang dibuat oleh Yesus tadi, yang membuat si Pak Ijo terkagum-kagum itu sungguh menyelamatkan muka orang yang punya gawe. Bisa mengatakan kepada Pak Ijo, nek manut kitab suci, nek kowe ngungokna deleng kisah tok ya memang kayak sulapan, simsalabim lalu jadi anggur. Nek paktayano kayak apa jenenge? Blok, jadi apa gitu. Bayangannya Pak Ijo itu seperti itu. Saya pun ketika kecil ya bayangannya begitu. Koyo sulapan mukjizat itu. Tetapi saya mengatakan kepada Pak Ijo, coba dideleng, coba dilihat di dalam setiap kisah mukjizat ada hal-hal yang tidak berlangsung begitu saja seperti sulapan. Tadi peristiwa air yang menjadi anggur yang kita renungkan hari ini. Jangan hanya melihat peristiwanya, airnya menjadi anggur. Bukan hanya itu, tetapi lihatlah ini sebagai sebuah peristiwa di mana Tuhan mau campur tangan dalam hidup manusia, dalam keprihatinan, dalam kesulitan manusia, dalam perjuangan manusia, supaya manusia itu diselamatkan, menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan, menemukan kegembiraan. Dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukan dan kapan mesti dilakukan. Maka ketika Maria itu mendekati Yesus, lalu Maria bisik-bisik, "Sus, kayak kentongan anggur kayak." Yesus menjawab, "Lanjut kon ngapa? Kan urung waktu nih. Nyongkon ngapa sih Bu?" Kalau Maria itu hanya sampai situ selesai, nggak akan ada mukjizat. Tapi yang istimewa, yang juga saya katakan pada Pak Ijo, Maria ini membuka jalan terjadinya mukjizat. Kok membuka jalan? Iya, karena Maria lah yang pertama menangkap situasi yang terjadi di tempat perkawinan itu. Biasa, ibu-ibu itu selalu perhatian soal makanan dan minuman. Saya itu pernah rapat dengan ibu-ibu waktu itu di Pekalongan, persiapan misa Imlek. Panitia sing akeh ibu-ibu. Lalu apa yang pembicaraan paling panjang? Yang dibicarakan paling panjang adalah seksi konsumsi. Karena mulai dari jenis makanan sampai harus pesannya di mana, semua dibahas. Liturgi, wis gampang ya, mau jalan ya, rampung. Seksi liturgi aman. Lalu seksi perlengkapan wis ngerti ya, sing kudu disiapna ya, ya aman. Seksi usaha sing penting golek duit ya aman. Tekan seksi konsumsi, suwene pol. Karena apa? Ya ibu-ibu itu punya perhatian khusus soal konsumsi. Maria juga sama. Mungkin saya membayangkan Maria itu mandan bludusan gitu loh. Jadi bukan hanya jadi tamu yang baik duduk manis, tapi keluyuran tekan dapur, tekan ngendi, ingak-inguk gitu. Oh, anggur entong. Maria menangkap situasi yang terjadi. Maria mempersiapkan mukjizat karena dialah yang ngomong kepada Yesus. Walaupun dia tidak ngomong, Yesus gawe mukjizat, enggak. Yesus, mereka kekurangan anggur. Mau ngomong kitok. Tapi Maria membuka jalan. Dan Yesus menangkap apa yang terjadi dan apa yang sebetulnya diharapkan oleh Maria.
Maka kendati dia mengatakan, kon ngapa aku? Waktunya belum tekan, waktunya belum tiba. Walaupun dia sudah berkata begitu, tapi karena Maria, ini yang istimewanya Maria lagi. Imannya kuat, dia meyakini, masa yo anakku tega. Maka walaupun Yesus ngomong, kon ngapa aku, waktunya belum tekan. Maria nekat menemui pelayan-pelayan yang ada di situ. Lalu dia mengatakan, anakku ngomong apa, manut dia, dituruti baik. Kalau Maria nggak ngomong begitu ya, kisahnya selesai, nggak jadi mukjizat loh. Yesus mengatakan, kon ngapa aku, waktunya belum tekan. Selesai, tidak ada mukjizat. Maria memiliki iman yang membuat mukjizat itu bisa terlaksana. Di situ ada 6 tempayan. Jangan ngitung isinya lagi. Pokoknya ada tempayan. Tempayan itu dimanfaatkan oleh Yesus sebagai sarana untuk membuat mukjizat. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isenono tempayan gue kebek nanti kebek. Maka pelayan-pelayan mengisi sampai penuh. Saya tidak membayangkan itu kalau tidak ada tempayan-tempayan, anggurnya diwadahi apa? Susah kan? Tempayan yang kelihatannya sepele, ternyata itu juga mendukung terjadinya mukjizat. Sesuatu yang kita anggap biasa-biasa sepele, gak ada gunanya, ternyata digunakan oleh Yesus untuk membuat mukjizat. Pelayan-pelayan yang manut, itu juga menjadi sarana bagi Yesus membuat mukjizat. Kalau pelayan yang ngeyel, tidak mau ngisi, mau apa? Apa Yesus kon nimba dewek? Ini kan konyol sekali. Maka saya mengatakan kepada Pak Ijo tadi, coba dideleng. Dalam satu kisah mukjizat, ada begitu banyak pihak yang terlibat. Mukjizat itu dari Allah, diberikan gratis, tetapi juga perlu peran serta keterlibatan manusia, supaya mukjizatnya bisa terjadi. Saya mengatakan kepada si Pak Ijo juga, itu kisah memberi makan 5.000 orang. Untung ada anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Sebagai pemancing itu. Coba kalau enggak lalu bagaimana? Bagaimana Yesus mengajarkan mau menunjukkan kehadiran Allah di tengah mereka? Yesus menggunakan anak kecil dengan sangune sing setitik. Kan cuma sedikit itu dipakai oleh Yesus. Maka dari kisah mukjizat, sekali lagi saya mengatakan, mari kita lihat bukan hanya bendanya atau mukjizat yang terjadi, air menjadi airnya, roti bisa dimakan 5.000 orang, bukan hanya itu. Tapi mari kita lihat bahwa itulah cara Allah menunjukkan kehadirannya. Allah yang peduli, Allah yang mau ambil bagian dalam keprihatinan, kesulitan hidup kita sebagai manusia, Allah yang bertindak menunjukkan kasih-Nya. Dan ternyata kasih Allah kepada kita itu disalurkan lewat mereka, orang-orang yang sederhana yang tidak pernah kita bayangkan akan menjadi penyalur rahmat Allah, anak kecil tadi, pelayan-pelayan. Tetapi juga mukjizat itu terjadi karena ada yang mau bertindak, punya kepekaan hati. Dalam kisah ini tadi, Maria contohnya, pelayan-pelayan. Di dalam 5 roti 2 ikan, anak kecil yang mau menyerahkan sangune. Anak kecil itu biasanya emang dijalui apa-apa dibotetet deh. Tapi ternyata anak kecil ini enggak. Anak kecil yang disepelekan, tempayan yang tidak pernah dipandang, yang seringkali disepelekan, apalagi tempayan tempat basuh kaki. Itu kan barang-barang sepele. Tetapi justru di situ Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajarkan bahwa kalau kita mau mengalami mukjizat, jangan seperti Pak Ijo tadi. Kalau Yesus sudah ada berarti tidak ada mukjizat. Mukjizat itu masih terjadi sampai sekarang ini pada diri kita, hidup kita ini. Syaratnya apa? Punya kepekaan hati, menangkap mukjizat dari Allah, membuka hati kita. Jadi kita tuh jangan hanya menuntut Tuhan buat mukjizat untuk saya, tapi mari kita saling membuat mukjizat untuk sesama kita. Saya membuat mukjizat untuk Anda membuat mukjizat untuk saya, untuk keluarga dan sebagainya. Sehingga mukjizat Allah dari waktu ke waktu tidak pernah berhenti, tapi selalu terjadi. Ketika Anda semua peka menangkap situasi kesulitan sesama kita, lalu kita berdoa, memohonkan bantuan rahmat Allah, di situ mukjizat mulai terjadi. Tapi kalau kita nggak peka, yang sering saya katakan, kalau kita pekok, kita tidak akan berdoa mendoakan orang lain, atau kita karena kepekaan kita itu hanya berdoa untuk kepentingan diri saya saja, mukjizat tidak terjadi. Kenapa? Ya sarananya aja nggak mau dipakai kok. Kita ini kan sarana bagi orang lain untuk mengalami mukjizat. Orang lain akan menjadi sarana bagi kita untuk mengalami mukjizat. Kalau sarananya macet, ya repot lah. Tapi kita juga nggak boleh menuntut, kamu tuh harus jadi sarana mukjizat buat aku. Nggak bisa kita tuh nuntut orang lain begitu. Yang bisa kita menuntut diri kita untuk menjadi lebih peka, semakin peka, menjadi sarana mukjizat Allah terjadi bagi sesama kita. Otomatis ketika kita sudah mau menjadi sarana mukjizat bagi orang lain pun akan jadi berkat, akan jadi sarana mukjizat bagi kita. Maka Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, ketika kita mendengar kembali mukjizat di Kana,
Ini kisah ini kan banyak dikisahkan untuk bacaan manten ya. Dan orang kaitannya kalau mantenane lho, kalau manten ini jadi sithik banget tuh. Wong yang jelas Yesus hadir di situ, ada kekurangan, lalu Yesus bertindak. Itu bisa saja orang sunatan terus kentekan anggul gitu ya, Yesus ya bisa bertindak. Maka bukan mantennya yang pertama. Bukan anggulnya yang utama. Tetapi bagaimana kita menangkap Allah yang hadir dalam setiap hidup kita, dalam setiap kesulitan tantangan hidup kita, dan bagaimana Allah bertindak dengan kasih-Nya menolong kita. Kalau kita hanya terpana pada anggulnya, ini yang kadang-kala terjadi. Ya saya sih senang-senang saja. Ono manten, calon manten datang. Mau besok kalau saya mantenan itu mau yang mimpin. Iya. Mau pakai anggulnya ini ya. Anggul kana. Yo tak tahu apa. Tak umbe dhewe. Karena saya tidak yakin anggul kana itu apakah sama dengan anggul misa kita yang tidak boleh dicampuri macam-macam itu. Itu kan sudah jadi produksi ya. Jangan heran sekarang anggul kana itu ada yang bahasa Indonesia loh. Kenapa? Pejalah di kana sana banyak orang Indonesia. Orang sampai sana bukan hanya minum anggul kananya, mengulang janji perkawinan. Padahal waktu itu Yesus orang jadi saksi manten ya waktu itu. Amung teko ngono melu mangan wi. Ya kan enggak ada tulisan Yesus menjadi saksi perkawinan, enggak ada. Yesus memberkati perkawinan, enggak ada itu. Maka kita kalau fokusnya pada mantenannya ya keliru jajane. Nek apa meneh fokusnya kayak Pak Ijo, anggulnya akeh enak, semakin tersesat. Bagaimana kisah mukjizat? Apapun mukjizat itu kita lihat sebagai peristiwa Allah menyapa kita, mendekati kita, terlibat dalam hidup kita, menolong kita dalam kesulitan dan perjuangan hidup kita ini. Itulah yang kita temukan sehingga hidup kita tidak seperti Pak Ijo, kita selalu mengalami mukjizat yang membawa kebahagiaan. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Lafaz-Mu Tuhan miwatakan, kebangkitan-Mu memuliakan hingga Engkau datang. Saudara sekalian, kita seringkali mengharap mendapatkan mukjizat atau minimal melihat mukjizat. Padahal kita ini adalah rekan-rekan kerja Allah untuk membuat mukjizat selalu terjadi di dalam hidup kita di dunia ini bagi setiap manusia. Maka baiklah kita membuka hati kita untuk menanggapi tawaran Allah menjadi rekan kerjanya menghadirkan mukjizatnya di dunia ini. Terima kasih atas kebersamaan dan doa kita pada perayaan Ekaristi ini. Dan dengan penuh sukacita kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, dan memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.